Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sholat sunat hajat khusus yang bisa kita jadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kelunasan hutang, kemurahan rizki, keluhuran pangkat, kemudahan urusan, dan lain sebagainya. Semua itu bisa terselesaikan dengan mudah atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar. Kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullah. Sengaja saya sampaikan sumber kitabnya agar para sahabat yang mau mengamalkan lebih yakin terhadap apa yang diamalkannya, dan bagi sahabat yang ingin lebih memperdalam lagi dalam masalah ini bisa langsung melihat sendiri ke sumber aslinya, di mana dalam kitab tersebut Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menukil dari dawuhnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar yang sangat terkenal kealimannya dan sangat banyak sekali karangan kitabnya. Dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man kanat lahu hajatun ilallahi, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya ingin menyampaikan sebuah permohonan atau ingin mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan, atau misalnya ingin mendapatkan anak atau keturunan, atau apapun saja yang ingin diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falyakum wal yatawadda wudu'an jadida, maka hendaklah ia bangun di waktu malam maksudnya, lalu mengambil wudu. Tsumma yaqumu fi maqamin la yarahu ahadun, kemudian ia beribadah, yakni melaksanakan sholat di tempat yang sepi, yang sekiranya tidak terlihat oleh orang lain, misalnya di masjid atau di musola atau di kamar yang sudah tidak ada orang lain di situ. Fal yusalli arba'a raka'atin bi taslimatin wahidatin, maka hendaklah ia melaksanakan salat sunat, maksudnya salat sunat hajat 4 rakaat bi taslimatin wahidatin, dengan 1 kali salam. Jadi caranya bangun di waktu malam, kira-kira jam 1 atau jam 2, lalu kita ambil wudhu dan kita pergi ke tempat yang sepi yang sekiranya tak terlihat oleh orang lain, seperti di musola atau di masjid atau di kamar pribadi yang sekiranya tidak ada orang lain di situ. Lalu kita melaksanakan sholat sunat hajat 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi niatnya usolli sunnatal hajati 4 rakaatin lillahi ta'ala. Nah, saat kita takbiratul ihram, hati kita berniat, saya niat melaksanakan sholat sunat hajat 4 rakaat karena Allah ta'ala. Iqra'u fi awwali rakaatin alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin. Pada rakaat yang pertama, ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 10 kali. Wa fi raq'ati tsaniyati alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad
ishrina marratan. Pada rakaat kedua, ia membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 20 kali. Wa fir raq'ati tsalitsati alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad 30 marratan. Pada rakaat ketiga membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 30 kali. Wa fir raq'ati rabi'ati, dan pada rakaat keempat alhamdulillahi marratan wa qul huwallahu ahad 40 marratan. Membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas sebanyak 40 kali. Jadi dalam surat itu pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah, membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Pada rakaat kedua 20 kali surat Ikhlasnya. Rakaat ketiga 30 kali surat Ikhlasnya, dan rakaat keempat 40 kali surat Ikhlasnya. Surat Ikhlas itu dibaca setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah. Bagi sahabat yang mungkin kurang jelas, nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Caranya ketika video ini diputar, maka judul yang ada di bawah video ini diketuk, maka di situ nanti akan muncul deskripsi. Kemudian setelah kita selesai melaksanakan sholat, فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ. Kemudian setelah selesai sholat, قَبْلَ أَن يَتَكَلَّمَ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ, sebelum berbicara apa-apa, يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ 50 marratan. Ia membaca surat Ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali. Wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 50 marratan, dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 kali. Wa yastaghfiru 50 marratan, dan membaca istighfar sebanyak 50 kali. Wa yaqulu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 50 marratan, dan membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 50. Artinya setelah kita selesai melaksanakan surat itu tadi, maka langsung kita membaca surat Ikhlas 50 kali. Setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad 50 kali. Salawatnya bebas, salawat apa saja. Salawat Jibril yang paling pendek boleh, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu 50 kali. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu boleh. Pokoknya salawat apa saja. Setelah selesai, lalu membaca istighfar sebanyak 50 kali. Istighfarnya boleh, istighfar yang pendek boleh, yang panjang boleh. Misalnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih boleh, atau astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Pokoknya istighfar apa saja. Setelah selesai kemudian membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 50 kali. Nah, setelah semuanya selesai, semua ibadah tadi semuanya selesai dilakukan, thumma yas'alullaha hajatahu, kemudian ia berdoa kepada Allah apa yang dihajatkan. Mohon kepada Allah apa saja yang diinginkan. Fa in kana 'alaihi daynun qadahu Allah taala. Jika ia punya hutang, maka Allah akan melunasinya. Artinya Allah akan memberikan kemudahan pada orang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya bisa jadi bisnisnya lancar, usahanya berkembang, atau dari sebab-sebab lain yang bisa menjadi penyebab hartanya banyak, sehingga ia mudah untuk melunasi hutang-hutangnya. Wa in kana faqiran awnahu Allah Ta'ala. Jika ia orang fakir, orang miskin, tidak punya apa-apa, awnahu Allah Ta'ala, maka Allah akan menyugihkannya, menjadikannya ia kaya.
Allah memberikan perantara-perantara yang menjadi penyebab datangnya kekayaan itu. Wa in kana ghariban raddahu Allah Ta'ala an ghurbatihi. Jika hidupnya tersisih atau melas, raddahu Allah Ta'ala an ghurbatihi, maka Allah akan mengembalikannya dari ketersisihannya. Allah akan menjadikan hidupnya tidak melas lagi. Ia dihargai dan dihormati oleh orang lain atau oleh masyarakatnya. Wa in kana minadz-dzunubi ma qad balagha 'ananas samai. Jika ia mempunyai dosa sampai setinggi langit dari banyaknya, artinya jika orang yang melakukan ibadah ini adalah seorang pendosa, orang fasik, sehingga dosanya bertumpuk-tumpuk sampai setinggi langit, summastaghfara rabbahu, kemudian ia minta ampun kepada Allah, mohon agar semua dosa-dosanya diampuni, yaghfirullahu lahu, maka Allah akan mengampuninya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, ketika ia minta ampun kepada Allah setelah melaksanakan ibadah tersebut, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yakun lahu waladun, dan jika ia belum mempunyai anak, misalnya ia sudah menikah bertahun-tahun tapi Allah belum mengaruniainya keturunan, fayas'alullaha ayyarzuqahu, kemudian ia minta kepada Allah agar dikaruniai anak, razaqahullahu, maka Allah akan mengaruniainya anak atau keturunan. Artinya Allah akan memberikan ia keturunan. Wa in da'ahu ajaballahu du'aahu, dan jika ia berdoa kepada Allah minta apa saja, maka Allah akan mengabulkannya, mengijabahi permohonannya dari barakah ibadah yang dilakukan tadi. Dari keterangan yang tadi saya sampaikan ini, setidaknya ada 6 kesimpulan yang bisa kita ambil dari khasiat amalan tersebut. Pertama, jika ia punya hutang, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya. Kemudian yang kedua, jika ia fakir atau miskin, maka ia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jika hidupnya tersisih atau melas, maka ia akan dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimuliakan oleh masyarakatnya. Yang keempat, jika yang bersangkutan itu seorang pendosa, dosanya banyak sampai setinggi langit, kemudian ia minta ampun kepada Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jika yang bersangkutan belum mempunyai turunan, misalnya sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak juga, kemudian dia minta kepada Allah, maka Allah akan mengasihinya, akan memberikan dia anak atau keturunan. Dan yang keenam, jika ia berdoa mohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengijabahinya. Itu antara lain khasiat atau faidah dari amalan-amalan yang telah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menuntun kita, membimbing kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.